Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung terus dakwah Rinjani TV dan Satu Radio dengan menyalurkan donasi terbaik Anda di rekening BSI 96947217770 atas nama Satu Radio Lombok. Informasi dan konfirmasi donasi di nomor 0819 0786 1110. Jazakumullahu khairan katsiran. Karena pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Ia mengumpulkan kita di majlisul ilm, kita juga di akhirat kelak dikumpulkan di dalam surganya. Ikhwani fi din, azakumullah. Kajian kita pada kitab I'anatul Mustafid bi Syarh Kitab At-Tauhid masih pada bab yang ke-53, yaitu bab qauli Allahumma ighfirli in syi'ta. Bab mengucapkan, ya Allah ampunilah dosaku jika Engkau mau. Dan kita menjelaskan bahwa tidak boleh, tidak pantas bagi seorang muslim untuk meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Dan ketika seorang muslim mengatakan demikian, maka ucapannya ini terkandung di dalamnya dua kejelekan. Yang pertama adalah ini menandakan ketidakseriusannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seorang muslim apabila ia meminta kepada Allah, ia minta dengan serius dan meminta dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala apabila dia memberi dalam keadaan terpaksa. Jadi seolah-olah Allah ada yang memaksanya. Jadi ini dua kejelekan yang terkandung dalam ucapan seseorang, ighfirli au irhamni in syi'ta. Ampunilah dosa-dosaku jika Engkau mau, atau rahmatilah aku jika Engkau mau. Kita lanjutkan ayo ikhwah. Kemudian wali muslimin wali yu'azzim ar-raghbah fa inna Allah la yata'adhamuhu syai'un a'tahu. Wal ya'zim ar-raghbah artinya hendaklah dia bulatkan tekadnya ketika meminta kepada Allah. Jangan sedikit pun ada keraguannya ketika ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah la yata'adhamuhu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang memberatkannya apabila ia memberikannya. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya itu tidak akan memberatkannya sama sekali. Jadi lihat ayo ikhwah bagaimana jeleknya orang-orang yang mengatakan ighfirli au irhamni in syi'ta. Kemudian fi sahih ay fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Masih ada kelanjutan yang tadi itu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqul ahadukum, jangan salah seorang di antara kalian mengatakan Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku jika Engkau mau. Rahmatilah aku jika Engkau mau. Wal ya'zimil mas'alah. Dan hendaklah ia bulatkan tekadnya
ketika meminta dia sebut apa yang dia inginkan tanpa ada keraguan. Ya, ikhwani fi din azakumullah, terkadang syaitan itu menggoda seseorang. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan membisikkannya, permintaanmu itu terlalu besar sementara dosa-dosamu banyak. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberimu permintaanmu ini karena dosamu terlalu banyak. Ya, permintaanmu ini sulit karena engkau adalah tidak pernah khusyuk di dalam salatmu. Ya, permintaanmu itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena engkau tidak lancar baca Quran, dan seterusnya bisikan-bisikan yang seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wal ya'zimil mas'alah, hendaklah ia bulatkan tekadnya, kemudian ia sebutkan permintaannya sebesar apapun permintaannya itu. Ya, lihat ikhwani fi din azakumullah, dulu pernah kita sampaikan doanya Al-Hajjaj, orang yang paling zalim dalam sejarah Islam. Di antara doanya yang sangat indah kata ahli sejarah, Allahumma ighfirli dhunubi fa innahum yaquluna innaka lan taghfira li. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku karena mereka mengatakan bahwa engkau tidak akan mengampuni dosa-dosaku. Ya Allah, kecewakanlah mereka. Lihat ayyuhal ikhwah, Al-Hajjaj bin Yusuf tahu di dirinya dia zalim, dia banyak membunuh. Namun meskipun demikian, dia dengan tekad yang bulat mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Meskipun orang banyak mengatakan engkau tidak akan mengampuni dosa-dosaku. Kemudian wal ya'zimil mas'alah fa inna Allah la mukriha lah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada hal yang bisa membuatnya terpaksa. Tidak ada sesuatu yang akan mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Dia memberi atau tidak memberi, ya, tidak ada yang mempengaruhinya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Ya, Al-Qawiyyul Matin, yang maha kuat, yang memiliki segala-galanya, yang mengatur segala-galanya. Tidak ada sesuatu yang akan bisa mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti manusia yang dia memberi kadang-kadang dia ragu-ragu, atau kadang-kadang kalau dia memberi karena ada yang pengaruhinya. Kemudian kata Syekh, allala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadha an-nahya bi amrayn. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa ucapan ini tidak boleh kita ucapkan. Ya, alasannya dua. Yang pertama adalah anna hadha yadullu 'ala al-futuri min as-sa'il. Ini menunjukkan bahwa yang meminta itu tidak serius dalam mintanya, dalam permintaannya dia tidak serius. Hati-hati ya ikhwan, ya, jangan sampai syaitan itu datang menggoda kita dan mengatakan Allah Subhanahu wa taala berat memberimu permintaan ini. Na'udzubillah. Ya, tidak ada sesuatu yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala berat. Orang yang merasa demikian berarti dia mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kekurangan. Mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kekurangan itu bisa jadi itu adalah kufur. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, bisa jadi syaitan mendatangi salah seorang di antara kalian. Lalu ia mengatakan, siapa menciptakan ini? Dia mengatakan Allah. Siapa menciptakan ini? Dia mengatakan Allah. Siapa menciptakan ini? Dia mengatakan Allah. Lalu ujung-ujungnya dia mengatakan, lalu siapa menciptakan Allah? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila dia sudah sampai kepada titik seperti itu, maka hendaklah dia bertawud kepada Allah dan dia berhenti memikirkan hal itu. Ya, jadi lihat ya ikhwah, syaitan tidak akan berhenti, tidak akan tenang sampai ia berhasil menjerumuskan kita. Ya, bisa jadi orang-orang yang seperti ini
yang selalu dibisikkan oleh syaitan, permintaanmu itu berat karena dosamu banyak, ya, sulit akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosamu banyak. Terus saja berpikir seperti itu dikembangkan oleh syaitan sampai satu saat dia tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau meminta kepada Allah. Ya, dan apabila sudah sampai ke titik seperti itu, maka syaitan dengan gampang menerkamnya dan menyesatkannya, wal'iyadzubillah. Ya, kalau hanya sekedar dia sesat, namun bisa jadi dia akan stres, akan gila. Ya, dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan permintaannya, lama kelamaan dia akan merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa saya, ya sekali-kali sudah. Ya, jadi hati-hati terhadap hal yang seperti ini, ya ikhwan. Makanya diingatkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ya'zimil mas'alah. Hendaklah dia bulatkan tekadnya. Jadi kenapa kita dilarang demikian? Karena dua alasannya. Yang pertama, anna hadza yadullu 'ala al-futuri min as-sa'il. Ini menunjukkan bahwa yang meminta ini dia tidak serius dalam permintaannya. Wal matlubi min as-sa'il al-'azm. Dan yang dituntut, yang diminta, yang seharusnya ketika orang yang meminta itu dia bulatkan tekadnya. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahwa kalian ini yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kalian. Ya. Jadi orang yang berdoa, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia butuhkan adalah apa? Al-azm. Kesungguhan dalam meminta, keseriusan dalam minta. Maka ikhwani fi din azakumullah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari hati yang lalai, yang lengah. Dia mengatakan Allahumma, 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 tapi matanya ke kiri, ke kanan. Semua yang lewat dilihat. Ya. Nasallallahu salamal afiyah. Ini dia lalai, dia lengah. Kalau manusia sesama manusia saja, ketika dia berbicara, ya, lalu yang lawannya berbicara ini perhatiannya ke sana kemari, pasti dia merasa apa? Tersinggung, marah, tidak senang. Lah bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita? Kita mengatakan Allahumma, 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 sementara pikiran kita melayang ke sana kemari. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wal ya'zimil mas'alah, hendaklah ia bulatkan tekadnya. Ya. Dan serius dalam meminta. Kemudian wal ya'zimil mas'alah. Al-amr ats-tsani. Perkara yang kedua. Anna hadha yush'ir bi anna as-sa'il yakhafu anna Allah yaf'alu hadha wa huwa karihun min babil mujamalah. Yang kedua, ini seolah-olah yang meminta ini dia khawatir bahwa Allah Subhanahu wa taala melakukan demikian karena terpaksa. Ya, orang yang terpaksa itu ada sesuatu yang memaksanya. Siapa yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala? Ya, tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din azakumullah. Kullu ma siwa Allah alam. Segala sesuatu selain Allah itu dia makhluk. Ya, baik dia langit maupun di bumi. Ya, yang namanya makhluk dia berada di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berada di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ada makhluk bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi yang kedua, seolah-olah yang meminta ini dia khawatir jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala memberinya dalam keadaan terpaksa. Min babil mujamalah, atau sekedar basa-basi. La ilaha illallah. Nasallallahu salam al afiyah. Jadi lihat ayo ikhwah, bagaimana jeleknya keyakinan seperti ini.
Kalau kita tidak menuntut ilmu, kita tidak tahu kalau ini adalah merupakan sesuatu yang bisa menjerumuskan kita. Ya. Kemudian wallahu jalla wa ala la mukrihalah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sesuatu yang bisa memaksanya. Sebagaimana kita katakan tadi, segala sesuatu itu adalah makhluk. Yang namanya makhluk dia berada di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin membinasakan mereka, mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwani fi din azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Ghafurur rahim itu azizul hakim. Ya. Artinya apa? Ya Allah, in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk. Kalau engkau siksa mereka, mereka ini hamba-hambamu. Engkau apakan saja mereka hamba-hambamu. Engkau binasakan mereka semua juga, mereka hamba-hambamu. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, semua yang ada di alam semesta ini milikmu. Engkau binasakan dia juga tidak apa-apa. Wa in taghfir lahum, namun jika engkau mengampuni dosa-dosa mereka, fa innaka antal azizul hakim. Ya, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, seandainya Allah Subhanahu wa taala memasukkan manusia ke dalam surganya, itu karena rahmatnya. Dan seandainya kita semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karena keadilannya. Ya. Kemudian wallahu jalla wa ala la mukrihalah. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang bisa memaksanya. Tidak ada sesuatu yang bisa membuatnya terpaksa. Yaf'alu ma yasha wa yakhtaru subhanahu. Allah yang melakukan apa yang Dia kehendaki, memiliki sebagaimana Ia kehendaki. Fulan dijadikan nabi, fulan dijadikan rasul. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari suku ini dipilih fulan, dari suku ini dipilih fulan, dari suku ini dipilih fulan. Ya. Jadi akhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan, memilih apa saja yang Dia kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak ada yang bisa mempengaruhinya. La ahada yukrihuhu aw yu'athiru alaihi. Ya. Tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Au annahu yujamilu ahadan. Atau dia basa-basi dengan seseorang. Kalau manusia bisa saja dia dipengaruhi, bisa saja dia terpaksa, ya, bisa saja dia berbasa-basi, dia memberikan namun berat hatinya, dia malu tidak memberikan, ya, sehingga dia terpaksa memberikan, min babil mujamalah. Ya, Allah Subhanahu wa taala dia basa-basi sama siapa? Ya, dia akan malu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia Rabbul Alamin. Jadi akhwani fi din azakumullah, masalah ini masalah yang sangat apa? Yang sangat penting untuk kita ketahui. Kemudian la ahada yukrihuhu aw yu'athiru alaihi aw annahu yujamilu ahadan aw yakhafu min ahadin. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mempengaruhinya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak takut kepada siapapun juga. Ya, siapapun yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak khawatir, Allah tidak takut. Tidak seperti manusia. Ya. Jika dia melakukan suatu tindakan, dia berpikir 100 kali. Ini anaknya pejabat, ini anaknya ini bapaknya pengaruhnya besar, dan seterusnya. Sehingga diringankan hukumannya karena bapaknya pejabat tinggi. Takut kepada bapaknya. Allah Subhanahu wa taala tidak takut kepada siapapun juga. Karena semua yang ada di alam semesta ini di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa fi riwayatin li Muslim, dan di riwayat Al-Imam Muslim, wal yu'azzim ar-raghbah, wal yu'azzim ar-raghbah, dan hendaklah ia bulatkan tekadnya, serius di dalam meminta. Ini sama seperti wal ya'zimil mas'alah, ay yulih 'ala Allah fi du'a,
Yulih artinya minta terus menerus. Ya, jangan sekali meminta, terus menerus. Minta sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 100 kali. Musa alaihissalam dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun kemudian dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? 40 tahun. Dia tidak pernah berhenti. Orang yang berhenti dalam berdoa menandakan bahwa dia tidak serius dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yulihu 'ala Allah fi du'a, dia terus menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fi din azakumullah, bisa jadi doa kita itu tidak dikabulkan di masa hidup kita, tapi dikabulkan setelah kita meninggal dunia. Ya, namun meskipun doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti kita telah mengantongi pahala. Karena ketika seorang mengatakan Allahumma, 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 itu semuanya adalah kebaikan-kebaikan yang sudah dijamin dia mendapatkannya. Ya, semakin dia merendahkan dirinya, semakin dia tulus kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan Allahumma, 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 semakin besar pula pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Ya, bisa jadi dikabulkan doa kita di dunia atau setelah kita meninggal, atau dikabulkan di akhirat, semuanya itu baik. Belum dikabulkan di dunia, tapi yang pasti pahala sudah kita kantongi. Kemudian fa inna Allah la yata'adhamuhu syai'un a'tah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang memberatkannya untuk diberikan. Ya. Manusia kadang-kadang berat ya memberikan sesuatu karena tinggal satu ini, atau harganya mahal sehingga dia berat memberikan. Ya, atau kadang-kadang yang akan diberikan ini orang yang dia tidak sukai sehingga berat. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang memberatkannya untuk diberikan kepada siapapun juga. Ya. Kalau ada sesuatu yang memberatkan Allah Subhanahu wa taala, mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan orang kafir ini seteguk air. Ya. Kemudian yu'ti subhanahu wa ta'ala ma yasha ma la ya'lamuhu illa hu. Allah Subhanahu wa taala memberikan hamba-hambanya apa yang dia kehendaki dan apa yang dia tidak diketahui kecuali oleh dia, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kapan kita diberikan, bagaimana kita diberikan, ya, apa yang kita diberikan, tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu berdasarkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan waktu yang tepat. Ya, kita berdoa namun 3 tahun 4 tahun kemudian baru dikabulkan karena itu waktu yang tepat. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Hakim, Maha bijaksana. Kemudian bila hasrin wala hisab, tanpa batas Allah berikan kepada kita. Lihat ayo ikhwah, dari sejak kita berada dalam perut ibu kita, kemudian kita keluar sampai kita tua seperti ini, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terputus. Ya, selama kita hidup, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala mengalir terus mengalir. Ya. Kapan dia terputus rezeki Allah? Apabila kita sudah mati baru putus rezeki kita. Kalau sudah habis rezeki kita baru kita mati. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nafsin tamut illa wa qad istakmala rizquha." Tidak ada jiwa yang akan meninggal dunia kecuali setelah dia sempurna menerima rezekinya. Kemudian, "La tanfadu khazainuhu subhanah." La ilaha. Khazain jamak dari khazinah, gudang. Kalau bahasa kita, isi gudangnya enggak pernah akan kurang. Ya, sejak dahulu sampai sekarang perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kurang. Lihat ya ikhwah, dalam waktu yang sama, ya, sekian miliar atau sekian triliun makhluk-makhluk Allah yang meminta di langit
antara langit dan bumi, kemudian di bumi, di bawah laut, dengan bahasa-bahasa yang berbeda, dengan permintaan-permintaan yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah keliru dan tidak pernah kurang perbendaharaannya. Tidak seperti manusia, bisa jadi dia mengatakan, sudah jangan minta, sudah habis, lagi sedikit stok kita ini, jangan minta lagi. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kurang perbendaharaannya. Ya, dari makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, permintaannya, perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dia kurang. Makanya kalau kita minta jangan kita ragu-ragu dan jangan tanggung-tanggung, minta yang paling tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sa'altumullaha fas'alu apa? Al-firdaus al-a'la." Kalau kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah al-firdaus al-a'la. Surga firdaus yang paling tinggi. Jangan minta yang rendah-rendah. Ya, walaupun tidak ada yang rendah. Minta sekali-kali, jangan tanggung-tanggung. Firdaus. Ya, jangan mengatakan, aduh, enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan kasih saya firdaus. Tidak mungkin. Jangan mengatakan demikian. Minta saja dulu. Siapa tahu besok atau lusa kondisi kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang yang alim, yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfadu khazainuhu. Perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kurang, bi khilafil makhluk. Sebaliknya makhluk, ya, fa innahu qad yu'ti al-'ataa'a walakin hadhihi al-'atiyata takunu thaqilatan 'alayhi wa tujhifu bimalihi. Sebaliknya makhluk, terkadang dia memberikan sesuatu dan pemberiannya ini memberatkannya, ya, berat baginya sehingga tidak tulus dalam hatinya, ya, karena pemberian ini berat bagi dia. Wa tujhifu bimalih, dan mengurangi hartanya atau memudaratkan hartanya. Qad yakunu mu'siran laisa 'indahu syai'. Bisa jadi dia adalah orang yang mu'sir, yang dalam kesulitan, tidak punya apa-apa. Namun karena dia malu sama si fulan, fulan ini adalah anaknya pejabat, fulan ini anaknya tuan guru, terpaksa dia berikan padahal dia sendiri butuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Apapun yang Allah berikan kepada kita tidak akan mengurangi perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Amma Allah Jalla wa Ala, adapun Allah Subhanahu wa taala, fa innahu ghani, dia maha kaya. La yata'adhamu syai'un a'tahu, tidak ada sesuatu yang akan memberatkannya jika dia berikan kepada makhluknya. Walidzalik, oleh karena itu, yu'til jannata allati hiya ghayatul matalib. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada makhluk-makhluknya ini, hamba-hambanya, surga. Ikhwani fi din, azakumullah, orang yang terakhir yang masuk surga, surganya itu bagaimana luasnya? 100-200 hektar? Tidak. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dunia ini 10 kali. Itu yang terakhir. Ya, lalu antum bayangkan berapa orang-orang yang terakhir masuk surga itu. Ya. Lalu di kelas yang di atasnya, bagaimana luas surganya? Lalu yang di atasnya, ya, bagaimana luas surganya? Bukan satu dua orang. Ya. Jumlah mereka tidak ada orang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan antara satu tingkatan dan tingkatan berikutnya berapa derajat itu? 100 derajat. Ya. Apakah itu akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala? Tidak sama sekali. Bahkan ikhwani fi din, asakumullah, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwa orang yang paling bawah surganya, ya, begitu dia masuk surga, dia disambut oleh 1000. Di riwayat yang lain dikatakan 10.000 pelayan. Bagaimana itu makan habis makan makanannya itu? Setiap pelayan membawa 2 talam. Ya. Di sebelah kanannya emas, yang sebelah kiri perak. Ya.
makanannya berbeda-beda. Bayangkan antum 1000 pelayan di sebelah kanannya, berbeda makanan di sebelah kiri. Berarti 1000 ada 2000 jenis makanan. Kapan antum kita akan habis makannya itu? Di riwayat yang lain dikatakan 10.000. Ya, itu yang paling bawah surganya. Bagaimana kalau yang paling lebih atas lagi? Lebih atas lagi, lebih atas lagi. La ilaha illallah. Ya. Jadi, ikhwani fi din azakumullah, kalau syaitan datang kemudian membisikkan kepada kita, berat pertanyaanmu itu, berat permintaanmu itu, jangan minta itu. Ya, keberatan di Allah Subhanahu wa taala nanti. Minta yang lain. Minta sandal jepit, minta sepatu baru. Ya, jangan minta itu. Berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah bisikan syaitan. Ya, ingat orang yang terakhir masuk surga, surganya seperti dunia ini 10 kali. Ya, la ilaha illallah. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, ya masuk surga. Istananya temboknya dari emas, yang satu lagi temboknya dari perak. Itu bukan satu dua orang, sekian banyak orang, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berkurang. Kemudian yu'til jannata allati hiya ghayatul matalib. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya surga yang merupakan ghayatul matalib, tujuan permintaan setiap manusia. Wa yu'tid dunya wal akhirah subhanah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan orang-orang di dunia dan diberikan juga dia di akhirat. Yu'ti bila hisab. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan tanpa hisab, tanpa perhitungan. Beri kasih saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika banyak mendapatkan harta dari harta rampasan perang, ya, dia sumbangkan semuanya, diinfakkan di jalan Allah tanpa mikir-mikir. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ya Rasulullah, sisakan sedikit untuk berbuka puasa." Ya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam saking senangnya berinfak, semua disumbangkan, semua diinfakkan. Pas tiba waktu salat, waktu berbuka, dia mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, silakan siapkan untuk kami berbuka, makan untuk berbuka." Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, kan sudah saya katakan tadi, sisakan sedikit untuk berbuka." Tidak ada yang disisakan. Bila hisab, kasih sudah. Wala tanfadu khazainuh, dan tidak berkurang perbendaharaannya. Kalau bahasa kita mungkin gudangnya ini tidak akan kurang. Ya, gudangnya. Bagaimana dia akan kurang, ayo ikhwan? Lihat penduduk surga. Kalau dia makan ayam, burung, atau dia makan, setelah dia habis dimakan, kemudian jadi tulang, kembali lagi berdaging dia, kemudian dia terbang. Lalu dia mengatakan, nanti kalau kamu ingin, saya akan kembali lagi. Bagaimana dia akan habis ini? Ya, la ilaha illallah. Kama fil hadits al-qudsi, sebagaimana dalam hadits qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya orang yang pertama dan orang yang terakhir dari kalian, manusia dan jin, ya, jadi manusia pertama sampai manusia terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, ya, kita tidak tahu berapa jumlahnya ini, ya, alamul jin, dunia jin itu kita tidak tahu bagaimana bentuknya, berapa jumlah penduduknya. Mungkin di desanya banyak jin, kita tidak tahu siapa jin itu. Ya, qamu fi sa'idin wahid, mereka semua berdiri di satu tempat. Jin manusia pertama sampai manusia terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, mereka berdiri di satu tempat. Fasa'aluni, semua mereka meminta kepadaku. Fa'a'taitu kulla wahidin ma sa'alani, lalu setiap yang meminta itu aku berikan permintaannya
ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Ya, itu tidak akan mengurangi apa yang ada padaku, tidak akan mengurangi apa yang aku miliki, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam laut. Ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu yang nempel di jarum itu. Yang sisanya itu adalah apa? Lautan itu. Ini kapan dia akan habis, ayulah? Ya. Dzalika bi anni jawad wajidun majidun, karena aku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, jawad, ya, yang maha pemurah, yang sangat murah. Wajid, ya, siapa-siapa yang meminta padaku dia akan dapatkan apa yang dia minta. Dan wajid juga artinya orang yang senantiasa mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian majid, yang luas kemurahannya. Ini sifat Allah, ya, dia jawad, pemurah. Ya, lihat ayo ikhwah, apa kata orang Yahudi? Orang Yahudi mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghniya. Allah dikatakan dia faqir, ya, padahal dia punya langit dan punya bumi, ini dikatakan dia faqir. Kemudian mereka mengatakan yadullahi maghlulah, Allah itu dia pelit. Bagaimana dia pelit Allah Subhanahu wa taala? La ilaha illallah. Jadi jangan heran kalau orang-orang Yahudi membunuh orang-orang di Palestina itu, kaum muslimin di Palestina, jangan heran kalau Allah saja terang-terangan mereka cela. Padahal Allah yang memberi mereka rezeki, Allah yang beri mereka segala-galanya. Allah dicela, dikatakan dia bakhil, dikatakan dia fakir. Ya, kalau Allah saja berani mereka cela, jadi jangan heran kalau mereka ada di antara mereka yang membakar Al-Quran, ada yang mencela Al-Quran, ada yang mencaci maki Al-Quran. Jangan heran itu, karena ini sudah sejak dahulu sudah ada yang seperti ini. Mana tadi? Dzalika bi anni jawadun. Ya, yang demikian itu karena aku adalah jawad, pemurah, wajid, yang mendapatkan apa yang dia inginkan, dan orang yang minta kepadanya selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Majid, ya, yang luas kemurahannya. Wajidun majidun ata'i, ata'i kalam wa iqabi kalam. Ya, ikhwani fi din, asakumullah, Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menyiksa seseorang hanya dengan ucapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Hanya cukup mengatakan kun saja, maka apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi. Bagaimana ini akan kesulitan? Ayo, kalau kita mau bikin pisang goreng saja, jangankan pisang goreng, mau bikin jus saja. Jus apa? Jus orange jus. Harus dia keluar beli pop ice namanya. Dia beli ini, kemudian di blender, kemudian ditaruhkan air, kemudian dia ke kulkas ngambil apa? Ngambil es batu, baru di blender. Setelah itu baru dia jadi. Harus dia repot. Allah Subhanahu wa taala semuanya kalah. Ya, bagaimana ada kerepotan ini? La ilaha illallah. Jadi yang mengatakan ini berat kalau saya minta kepada Allah ini, padahal bagaimana dia akan memberatkan Allah Subhanahu wa taala? Dia cukup mengatakan kun, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi. Apanya berat bagi Allah Subhanahu wa taala? Kepalanya saja rusak orangnya. Ya, af'alu ma asya', aku melakukan apa yang aku kehendaki.
Hadza sya'nuhu subhanahu wa ta'ala. Inilah dia Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang memberatkannya. Tapi kita pindah dulu ke asyratus sa'a ya ikhwan. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Masih kita juga kajian kita masih berkaitan tentang Dajjal. Ya. Yang Dajjal ini angel sedikit ini. Ya. Dan kita menjelaskan kenapa ada orang-orang yang bertanya kenapa Dajjal ini begitu besar fitnahnya, namun tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian ini dibantah oleh Syekh bahwa Dajjal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la tanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu atau kasabat fi imaniha khaira. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari datang sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu tidak berguna iman seseorang yang tidak beriman sebelumnya atau mendapatkan kebaikan dari iman. Ini adalah tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah Ad-Dajjal. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Isa alaihissalam, dan Isa alaihissalam ia akan membunuh Dajjal. Jadi disebutkan pembunuh yang akan membunuh pembunuhnya, tidak disebut yang dibunuh itu. Dan sudah jelas bahwa yang dibunuh oleh Isa alaihissalam itu adalah Ad-Dajjal. Yang ketiga, annahu madhkurun fi qawlihi ta'ala, Dajjal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sesungguhnya ciptaan langit dan bumi lebih besar dari ciptaan manusia. Wa anna al-maqsuda bin nas huna ad-dajjal. Yang dimaksud dengan nas la khalqus samawati wal ard. Sesungguhnya ciptaan langit dan bumi lebih besar daripada ciptaan manusia. Manusia di sini maksudnya adalah ad-dajjal. Min itlaqil kulli 'ala al-ba'd. Ya. Jadi keseluruhan disebut, namun yang dimaksud adalah bagian. Nas ini semua manusia, namun yang dimaksud adalah sebagian dari manusia itu, yaitu Ad-Dajjal. Qala Abul Aliyah mengatakan, ay a'zamu min khalqid Dajjal hina 'azzamathu al-yahud. Maksudnya adalah penciptaan langit dan bumi ini lebih besar daripada penciptaan Dajjal. Ya. Di saat penciptaan Dajjal ini dianggap sesuatu yang sangat besar oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ini juga mengetahui Dajjal itu. Ya. Tertulis di dalam kitab, karena semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan umatnya tentang apa? Tentang Dajjal. Dan Nabi Allah Musa alaihissalam termasuk salah satu nabi yang mengingatkan umatnya tentang Ad-Dajjal. Nah, orang-orang Yahudi menganggap bahwa penciptaan Dajjal ini luar biasa besar sekali. Namun Allah menjelaskan Dajjal itu kecil.
Ya, ada yang lebih besar dari Dajjal, yaitu penciptaan langit dan bumi. Qala Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, wa hadha in thabata ahsan al-ajwibah. Kalau ini benar, maka ini adalah jawaban yang sangat bagus. Fayakunu min jumlati ma takaffala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi bayanih. Maka dengan demikian ucapan ini termasuk salah satu yang harus dijelaskan oleh Rasulullah, yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijamin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kata Ibnu Hajar, kalau memang pendapat ini benar, maka ini adalah jawaban yang paling bagus. Karena hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ayat ini turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjelaskannya kepada siapa? Kepada umatnya. Ya, ayat ini turun kepada la khalqus samawati wal ard. Ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ayat ini menjelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan Dajjal. Maka Ibnu Hajar mengatakan, kalau memang ini benar, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita jawabannya, penjelasannya. Faham maksudnya ya ikhwah? Faham apa belum? Hah? Faham? Saya ulang lagi? Ya, saya ulang lagi. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi ini lebih besar daripada penciptaan manusia. Sebagian para ulama mengatakan an-nas di sini maksudnya adalah siapa? Dajjal. Ya, maksudnya adalah Dajjal. Maka kata Ibnu Hajar, kalau memang ini adalah sesuatu yang sabit, ya, yang benar, maka sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita jawaban atas ucapan-ucapannya orang Yahudi yang mengatakan penciptaan Dajjal ini sangat besar. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jawaban yang benar, bahwa penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan Dajjal. Jelas ini ya ikhwah? Jelas ini insyaallah? Baik. Wal ilmu indallah. Yang keempat, anna al-Qur'an lam yadhkur ad-Dajjal ihtiqaran li sya'nihi. Quran tidak menyebutkan Dajjal itu. Kenapa? Karena merendahkannya. Dia haqir, rendah. Li'annahu yadda'i ar-rububiyyah. Karena Dajjal itu mengakui dirinya memiliki sifat rububiyah. Sebagaimana sudah kita jelaskan ayyuhal ikhwah di kajian yang sebelumnya, bahwa Dajjal bisa merintahkan langit untuk menurunkan hujan, kemudian memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Wa huwa basharun yunafi haluhu jalal rabbi wa 'azamatahu wa kamalahu wa kibriya'ahu wa tanazzuhahu 'anil naqs. Dan Dajjal itu adalah manusia, kondisinya itu sangat bertentangan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Dajjal dia adalah orang yang kecil, manusia yang rendah, yang hina. Ya. Dia mengakui dirinya sebagai Tuhan, tapi badannya saja tidak ideal. Ya. Matanya yang satu buta, tenggelam, yang satu dia ada lendir seperti katarak. Kemudian dia gendut, kemudian dia pendek, kemudian kakinya dia bengkok, kemudian dia mandul. Semua ini kekurangan-kekurangan, bertentangan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Ya. Jadi wa huwa basyarun yunafi haluhu. Kondisinya, kondisi Dajjal ini, keadaannya Dajjal ini bertentangan dengan Jalalur Rabb, keagungan Allah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala sifatnya seperti ini, pendek, tidak ideal begitu. Rambutnya keribu. Ya, kemudian di keningnya ada tulisan kafara. Ya, kondisinya ini bertentangan sekali dengan apa? Sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, wa 'azamata wa kamalahu, dan kesempurnaannya,
wa kibriya'ahu, dan kebesarannya, wa tanazzuhahu 'anil naqs, di mana Allah Subhanahu wa taala jauh dari sifat-sifat kekurangan, sementara Dajjal dari awalnya sampai ujungnya kekurangan-kekurangan. Ya, Dajjal manusia, dan kita katakan Dajjal ini adalah anak muda, berarti dia dilahirkan. Ya, dia keluar di antara apa? Darah dan kotoran-kotoran itu. Ini semuanya sifatun naqs. Keadaannya itu bertentangan sekali dengan keadaan apa? Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan dirinya sebagai ilah, sebagai Tuhan. Namun kondisinya bertentangan dengan apa? Sifat ketuhanan itu. Falidzalika kana amruhu 'inda Allah ahqara wa asghara min an yudhkar. Oleh karena itu, perihal Dajjal ini di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih hina, lebih rendah untuk disebut. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala hal yang kecil saja disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ba'udah, bagaimana ayat itu? Daraballahu mathalan. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ba'udatan fama fawqaha. Ba'udah saja, nyamuk saja disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Dajjal dia hina, dia hakiki, tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti nyamuk ini lebih mulia dari siapa? Dari Dajjal. Ya. Wa ma'a hadza hadzaratil anbiya'u minhu. Namun meskipun demikian, dan Dajjal ini bahaya, ya, para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan umatnya tentang Dajjal ini. Wa bayyanat khatarahu wa fitnatah. Dan para nabi dan rasul menjelaskan tentang bahayanya dan fitnahnya. Kama sabaqa anna kulla nabiyyin andara ummatahu minhu. Sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal ini. Wa hadzaraha min fitnati. Fa in i'turida bi anna al-Qur'ana dzakara Fir'aun wa qad idda'a ar-rububiyyah wal uluhiyyah. Namun jika pendapat kita ini ditolak dengan alasan bahwa Fir'aun saja disebut, sementara Fir'aun juga mengakui dirinya sebagai Ar-Rabb dan sebagai ilah. Kan Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian paling tinggi. Dan dia mengatakan ma alimtu lakum min apa? Min ilahin ghairi. Tidak ada ilah bagi kalian kecuali aku. Ya, Dajjal hanya mengatakan Rabb, tapi Fir'aun mengatakan ilah. Kenapa Fir'aun disebutkan di dalam Al-Quran, Dajjal tidak disebut? Ya. Fayuqal, dikatakan inna amra Fir'aun inqadha wa intaha. Perihal yang berkaitan tentang Fir'aun ini sudah lalu, sudah berlalu, sudah selesai. Tidak akan ada lagi Fir'aun. Ya, walaupun orang-orang yang bersifat seperti Fir'aun banyak, tapi Fir'aun tidak akan ada kembali lagi. Ya. Tinggal yang tersisa dari Fir'aun ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa dzukira ibratan lin-nasi wa 'azam. Dan Fir'aun ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai pelajaran. Ya, pelajaran bagi kita. Dan juga sebagai bencana yang sangat besar, kejelekan yang sangat besar. Ya. Luar biasa kekejiannya Fir'aun ini. Demi menjaga kekuasaannya, dia bunuh setiap bayi laki-laki. Ya, la ilaha illallah. Begitu juga di zaman sekarang, banyak orang-orang demi menjaga kedudukannya, jabatannya, dia rela meskipun ratusan ribuan orang yang jadi korban, dia itu nggak peduli. Ya, lihat ayo ikhwah apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di mana, di Sumatera atau di Aceh atau di tempat-tempat yang lain. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, wa amma amrud dajjal, adapun perihal tentang Dajjal ini,
fasayahdutsu fi akhir zaman. Dia akan terjadi, belum terjadi. Kalau Fir'aun sudah terjadi, selesai sudah. Tinggal kita ngambil pelajaran saja dari Fir'aun. Ya. Subhanallah ya ikhwah. Yang dikhawatirkan oleh Fir'aun itu justru dia yang apa? Yang memeliharanya. Ya, dia bunuh semua orang-orang yang dibunuh oleh Fir'aun supaya menjaga jabatannya. Tapi justru yang akan menghancurkan jabatannya ada di istananya. Dipelihara oleh dia sendiri Fir'aun, dan memberinya makan, memberinya minum, tempat tinggal dan yang lain-lain. La ilaha illallah. Ikhwani fi din azakumullah. Lihat bagaimana indahnya Al-Quran menceritakan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibunya Musa alaihissalam untuk menghanyutkan Musa di laut. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Hanyutkan anakmu ini di laut itu. Wa la takhafi, jangan kamu takut, jangan kamu susah. Ini bagaimana ini ayo ikhwan? Seorang ibu ya yang punya bayi masih kecil, dia sangat sayang kepada bayinya itu, sampai kadang-kadang baru saja dia makan bismillah, tiba-tiba bayinya katanya langsung ditinggalkan makanannya, kemudian dia hampiri anaknya, kemudian diberi dia makan. Tapi di sini justru dikatakan wala takhafi wala tahzani, jangan kamu takut, jangan kamu apa? Jangan kamu susah, inna radduhu ilaiki. Subhanallah, kami akan kembalikan dia lagi kepadamu. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa anak itu akan selamat dan kami akan kembalikannya lagi kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan menjadikannya sebagai orang yang apa? Yang utusan Allah Subhanahu wa taala. Saking yakinnya kepada janji Allah Subhanahu wa taala, dia hanyutkan anaknya di laut. Ya, jangan sampai antum dibisikkan oleh syaitan, hanyutkan saja anakmu di laut ini, nanti kita akan kembalikan dia menjadi Superman nanti. Jangan percaya semua itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Kemudian faturika dzikruhu imtihanan bihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkannya di dalam Al-Qur'an sebagai ujian. Ma'anna iddi'a'ahu ar-rububiyyah adhhar min an yunabbah ala butlanih. Jadi dia mengaku dirinya sebagai memiliki sifat rububiyah. Tapi ini tidak perlu untuk dibantah karena dia sangat jelas kebohongannya itu. Ya, kan dia mengaku dirinya sebagai Rabb. Ya, tidak perlu kita membantahnya. Kenapa? Karena kebohongannya sudah nyata. Ya, apa kebohongannya? Buktinya fisiknya ini adalah penuh dengan kekurangan-kekurangan. Ya, makanya dikatakan di kajian-kajian sebelumnya, hilangkan dulu kekurangan-kekuranganmu ini, baru katakan dirimu sebagai Rabb. Ya, dia tidak bisa menghilangkan kekurangan itu dari dirinya. Bagaimana dia mengatakan dirinya sebagai Rabb? Jadi bentuknya itu, kekurangan yang ada pada dirinya sudah cukup itu ayulikhwah untuk mengatakan bahwa dia ini adalah bohong. Namanya saja Dajjal. Dajjal itu artinya apa? Pendusta, pembohong. Ya, jadi meskipun dia mengatakan dirinya sebagai Rabb, namun kondisinya, keadaan fisiknya itu sudah menyatakan dia bohong. Tidak perlu lagi kita bantah dia, tidak perlu kita pintar-pintar untuk membantahnya. Kondisinya menampakkan bahwa dia ini adalah bohong. Li'anna Dajjal zahirun naqs, karena Dajjal ini kekurangannya sangat nyata, wadhihud dhammi, dan sangat tercela. Ya, celaannya itu sangat nyata. Ahqar wa asghar min al-maqam alladhi yad'ihi. Dia lebih hina, lebih rendah daripada kedudukan yang dia akui dirinya. Dia mengakui dirinya apa? Sebagai Rabb. Ya. Padahal dia adalah sangat hina, tidak pantas untuk mendapatkan kedudukan itu. Ikhwani fi din azakumullah, ada orang-orang berpura-pura menjadi orang yang alim. Dia pakai pakaiannya orang alim, dia pakai sorbannya orang alim, dia berbicara seperti orang alim, dia duduk seperti orang alim. Ya. Kondisinya, keadaannya dia, hakikatnya dia itu lebih rendah daripada kedudukan yang dia akui. Faham maksudnya ya ikhwan? Ya, begitu juga Dajjal ini. Fataraka Allahu dzikrahu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak mau menyebutnya di dalam Al-Qur'an. Ya.
karena keadaannya dia lebih hina daripada kedudukan yang dia akui. Lima ya'lamu ta'ala min ibadihi al-mu'minin, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa hamba-hambanya beriman, anna mithla hadza la yukhifu, adanya orang yang seperti ini tidak akan membuat mereka takut gentar. Orang yang beriman, tapi ayo ikhwah, ya, banyak orang-orang yang akan mengikutinya. Orang yang tidak beriman, orang-orang yang fakir akan mengikuti Dajjal, tapi orang-orang beriman tidak akan perlu dikhawatirkan. Wala yaziduhum illa imanan wa tasliman lillahi wa rasulih. Orang-orang beriman dengan adanya Dajjal itu, kemunculan Dajjal hanya menambah keimanan mereka dan kepasrahan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Kama yaqulu syab alladhi yaqtuluhu Dajjal wa yujibuhu, sebagaimana anak muda yang dibunuh oleh Dajjal nanti. Apa kata anak muda itu? Wallahi ma kuntu fika ashadda basiratan minni al-yawm. Anak muda itu mengatakan, tidak ada orang yang lebih nyata, yang lebih jelas, lebih tahu tentang Dajjal seperti aku hari ini. Aku semakin yakin bahwa engkau ini adalah Dajjal, bukan Allah, bukan Tuhan. Ya, justru keyakinannya bertambah dengan munculnya Dajjal itu, keyakinannya semakin bertambah. Ya, Dajjal ini ya ikhwah, nyata. Ya, orang yang bodoh saja lihat Mama Ghufran ini, ya, banyak pengikutnya. Padahal mungkin tak pernah kita dengar dia baca Al-Quran. Pernah dia baca Quran? Hah? Jadi waqad yutraku dzikru syai' li wuduhihi, terkadang sesuatu tidak perlu kita sebutkan karena dia sudah jelas. Ya, kama taraka Nabi sallallahu alaihi wasallam fi marad mautihi an yaktuba kitaban bi khilafati as-Siddiq radhiyallahu taala anhu li wuduhihi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia sakit tidak membuat apa hitam di atas putih bahwa yang akan menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Nabi tidak membuat hitam di atas putih. Kenapa? Karena sudah jelas bahwa orang yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Kenapa demikian? Karena Abu Bakar dia menjadi imam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit. Ketika Nabi tidak ada, Abu Bakar menjadi imam. Ini sudah apa istilahnya? Sinyal-sinyal yang namanya? Sinyal-sinyal yang jelas bahwa dia yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga wanita itu yang mempunyai satu kebutuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Temui aku tahun depan." Lalu wanita ini mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau aku tidak menemuimu." Nabi mengatakan apa? "Temuilah Abu Bakar." Ini sesuatu yang sangat jelas sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu menulis hitam di atas putih. Dan ini adalah sesuatu yang jelas. Wa dzalika li'idhami qadri Abi Bakar radhiyallahu taala anhu 'inda sahabah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu betapa besarnya kedudukan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di tengah kalangan para sahabat. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya'ballahu wal mu'minun illa Abu Bakar." Allah dan orang-orang yang beriman tidak setuju kecuali Abu Bakar yang menjadi khalifah. Tidak setuju kalau Abu Bakar kalau Umar atau yang lain-lain jadi khalifah. Allah hanya menginginkan Abu Bakar, Allah dan orang-orang yang beriman hanya menginginkan Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Wa qala Ibnu Hajar rahimahullah, anna as-su'al an 'adami dzikri ad-dajjal fil Qur'an la yazal warida. Ibnu Hajar mengatakan bahwa pertanyaan kenapa Dajjal ini tidak disebut di dalam Al-Quran masih saja di zamannya Ibnu Hajar ini, apalagi di zaman kita sekarang ini. Dajjal dibuat sebagai main-mainan. Ya, lianna Allah Ta'ala dzakara Ya'juj wa Ma'juj fil Quran. Alasannya kenapa sering disebut Dajjal ini tidak disebut di dalam Al-Quran, sementara Ya'juj wa Ma'juj disebut di dalam Al-Quran. Wa fitnatuhum qaribatun min fitnatid Dajjal. Sementara fitnahnya Ya'juj dan Ma'juj ini sama seperti fitnahnya Dajjal.
kenapa Ya'juj wa Ma'juj disebut, Dajjal tidak disebut? Ya, hadza wa la'alla al-jawab al-awwal huwa al-aqrab. Jadi kata Syekh, mungkin jawaban yang sudah kita jawab ini, jawaban kita yang pertama itu adalah jawaban yang paling dekat dengan apa? Pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Wallahu a'lam. Fayakunu ad-dajjal qad dzukira dhimna ba'd al-ayat. Bisa jadi Dajjal itu telah disebutkan dalam beberapa ayat yang kita sebutkan tadi, yang di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Ini tentang tanda-tanda hari kiamat yang besar, dan di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar itu adalah Dajjal. Wa yakunu Nabi sallallahu alaihi wasallam takaffala bi bayani dzalikal mujmal, dan ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita secara mujmal tentang Dajjal ini. Namun setelah itu dirincikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Belum selesai juga Dajjal ini, belum juga dia mati Dajjal. Insyaallah pertemuan berikutnya mati sudah dia Dajjal. La ilaha illallah. Ada yang belum jelas? Ayo lihat, jelas sudah semuanya. Apa Pak Mur?